Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah fisika modern yaitu efek Doppler relativistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamil Armansyah, NIM 1802101020118, serta rekan saya yang bernama Agnesa Febriono, NIM 1802101102043. Dosen pengampu pada mata kuliah fisika modern kali ini yaitu Ibu Dr. Rifati Dina Handayani, MSI, dan Ibu Lailatul Nuraini, SPD MPD. Baik, penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Agnesa Febriono. Efek Doppler adalah sesuatu yang terjadi ketika sesuatu yang memancarkan suara atau cahaya bergerak relatif terhadap pengamat, objek, pengamat, atau keduanya dapat saling bergerak. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan atau pergeseran frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh objek dan pengamat. Efek Doppler tidak hanya berlaku pada gelombang bunyi saja, tetapi juga berlaku pada gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Efek Doppler ini diusulkan pertama kali oleh seorang peneliti bernama Christian Doppler pada tahun 1842. Gejala efek Doppler relativistik telah lama diteliti oleh ilmuwan astronomi. Mereka mengamati adanya pergeseran letak warna pada spektrum bintang-bintang dan galaksi. Bila dibandingkan dengan spektrum yang ada di bumi, spektrum benda angkasa ini bergeser sedikit ke arah warna cahaya merah. Ini berarti adanya perubahan atau pertambahan panjang dari sinar-sinar yang dihasilkan oleh bintang-bintang atau benda-benda luar angkasa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa benda-benda angkasa itu bergerak dengan laju besar menjauhi bumi. Juga dengan kata lain dapat kita ketahui bahwa alam semesta ini sebenarnya mengembang, bintang-bintang dan galaksi bergerak saling menjauh. Efek Doppler ini menjadi pertimbangan penting di bidang astronomi untuk menganalisis data observasi para astronom dengan memperhatikan spektrum cahaya yang dihasilkan oleh benda-benda luar angkasa. Kita misalkan sebuah sumber yang memancarkan radiasi elektromagnetik berfrekuensi nu 0. Menurut pengamat yang diam terhadap sumber tersebut, anggaplah bahwa sumber ini juga bergerak terhadap pengamat lain yang mendapati bahwa frekuensi radiasi yang diterimanya dari sumber tersebut adalah nu, dengan sudut datang sumber tersebut adalah theta dan kecepatannya adalah v. Maka kita dapat gambaran seperti berikut. Dari gambaran ini kita dapat ketahui bahwa sebuah sumber memiliki kecepatan v yang diamati oleh pengamat O dan memiliki sudut datangnya bernilai theta. Maka frekuensi yang diperoleh menurut pengamat 0 berdasarkan efek Doppler adalah nu atau frekuensi sama dengan nu 0 akar 1 min dalam kurung v kuadrat per c kuadrat per 1 min v per c cos theta. Ketika sumber dan pengamat bergerak saling mendekat, maka nilai theta atau sudut datangnya bernilai 0. Hal ini mengakibatkan adanya persamaan baru yaitu nu sama dengan nu 0 akar c plus v per c min v. Maka dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa nilai frekuensi atau nu lebih besar daripada nu 0. Jika sumber dan pengamat bergerak saling menjauh, maka theta atau sudut datang
sumbernya itu bernilai 180 derajat. Hal ini akan mengakibatkan kita mendapatkan persamaan baru, yaitu nu sama dengan nu0 akar C min V per C plus V. Sehingga kita peroleh bahwa nilai frekuensinya atau nu lebih besar daripada nu0. Nah, ketika radiasi terjadi tegak lurus dengan arah geraknya, maka theta bernilai 90 derajat, sehingga kita peroleh persamaan baru, yaitu nu sama dengan nu0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa nilai nu atau frekuensinya lebih besar daripada nu0. Sehingga dari ketiga persamaan ini kita ketahui bahwa lambda atau panjang gelombang sama dengan C per V. Untuk aplikasi efek Doppler ini pada gelombang cahaya, kita misalkan pengamat menjauhi sumber. Pada waktu pengamat dan sumber cahaya saling menjauh, selang waktu yang terjadi ketika diukur akan memenuhi persamaan, yaitu T sama dengan T0 akar 1 plus V per C per 1 min V per C. Nah, ketika pengamat dan sumber saling menjauhi, maka nilai frekuensi atau kecepatan sinyal yang diterima dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa F atau nilai frekuensi sama dengan V0 akar 1 min V per C dibagi dengan 1 plus V per C, atau V atau kecepatan sama dengan V0 akar 1 per V per C dibagi dengan 1 plus V per C. Untuk pengamat mendekati sumber, saat pengamat dan sumber cahaya saling mendekat, selang waktu antara sinyal cahaya dan frekuensi dapat dirumuskan. Yang pertama itu selang waktunya, atau T sama dengan T0 akar 1 min V per C dibagi 1 plus V per C. Dengan frekuensinya yaitu V sama dengan V0 akar 1 plus V per C dibagi dengan 1 min V per C. Atau kecepatan cahayanya sama dengan V sama dengan V0 akar 1 plus V per C per 1 min V per C. Nah, keterangan yang dapat kita ketahui dari efek Doppler ini bahwa ketika sebuah benda mendekati pengamat, frekuensi panjang gelombang tampak meningkat. Jadi adanya pertambahan frekuensi panjang gelombang. Nah, dalam fenomena tersebut atau penambahan frekuensi panjang gelombang ini disebut sebagai blue shifting. Sedangkan kebalikannya, ketika objek bergerak menjauh dari pengamat, frekuensi tampak menurun dari perspektif pengamat atau dari sudut pandang pengamatnya. Dalam situasi ini dikenal dengan istilah redshifting. Oke, untuk persamaan dalam beberapa rumus di atas, yang pertama itu ada nu atau V ya. Kalau saya V kecil, sedangkan di sini itu nu, kita sebutnya itu nu, yaitu sama dengan frekuensi pengamat. Nu0 itu sama dengan frekuensi sumber. C itu kelajuan cahaya. V itu kelajuan pengamat. T itu waktu yang diukur pengamat, dan T0 adalah waktu yang diukur oleh sumber. Baiklah, demikian sedikit pemaparan materi dari saya. Untuk soal dan pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Kamil Armansyah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mana fisis. Pada samping kiri PPT terdapat dua persamaan di atas dan persamaan di bawah. Persamaan di atas menunjukkan ketika sebuah sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling menjauhi, sedangkan persamaan di bawah menunjukkan sebuah sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling mendekati. Lalu apa sih makna fisisnya dari dua persamaan di samping? Jadi makna fisis dari dua persamaan ini yaitu, untuk persamaan yang di atas menunjukkan ketika sebuah sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling menjauhi, maka frekuensi yang terdengar
akan lebih rendah dari frekuensi yang dihasilkan sumber. Sedangkan untuk persamaan di bawah, makna fisisnya yaitu ketika sebuah sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang terdengar akan lebih tinggi dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber. Setelah dijelaskan materi, maka kita beralih pada latihan soal. Baik, contoh soal pertama yaitu sebuah pesawat angkasa yang bergerak menjauhi bumi pada kelajuan 0,9 kecepatan cahaya memancarkan data dengan laju 10⁴ pulsa per second. Pada laju berapakah data yang diterima oleh pengamat yang ada di bumi? Pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu pertama kita harus menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Pertama-tama yang diketahui adalah V0. V0 ini adalah laju data yang dipancarkan oleh sumber yaitu sebesar 10⁴ pulsa per second. Juga diketahui O ini adalah frekuensi atau kelajuan pesawat angkasa yang sebesar 0,9 kecepatan cahaya. Setelah itu kita tulis apa yang ditanya yaitu adalah laju data yang diterima oleh pengamat yang ada di bumi. Jadi kita lambangkan dengan V. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh rekan saya yaitu Agnesa, kita gunakan persamaan V sama dengan V0 akar dalam kurung 1 min U dibagi C dibagi dengan 1 dan dibagi dengan dalam kurung 1 plus U dibagi C. Kenapa kita gunakan ini? Karena di sini pesawat bergerak menjauhi bumi atau bergerak menjauhi pengamat, sehingga kita gunakan persamaan di atas itu negatif dan di bawah positif. Ingat ya, jangan sampai salah menaruh posisi negatif atau positif di rumus ini. Lalu kita masukkan V0 10⁴ dikali akar 1 min 0,9 kecepatan cahaya dibagi kecepatan cahaya, kita coret, dibagi dengan 1 ditambah 0,9 kali kecepatan cahaya dibagi kecepatan cahaya, kita coret karena bisa dicoret, kita coret, dihasilkan 10⁴ kali akar 1 dikurangi 0,9 jadi 0,1, di sini 1 ditambah 0,9 jadi 1,9, sehingga dihasilkan V sama dengan 10⁴ dikali akar 0,05 sama dengan 10⁴ dikali hasil dari akar 0,05 ini 0,22, sehingga 10⁴ kali 0,22 menghasilkan 2,2 kali 10⁻³ pulsa per second. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.